Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia pada hari Kamis 24 November 2022, saya Karopenmas Divhumas Polri akan menyampaikan beberapa update terkait dengan informasi kepolisian negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah gangguan Kamtibmas tanggal 23 November 2022. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 55 atau 3,63%, yaitu pada Selasa 22 November 2022 sebanyak 1.515 kejadian, dan pada hari Rabu 23 November 2022 sebanyak 1.460 kejadian. Dengan rincian, kejahatan sebanyak 1.390 kejadian, pelanggaran tindak pidana ringan 38 kejadian, bencana sebanyak 4 kejadian, dan gangguan terhadap ketentraman, ketertiban sebanyak 28 kejadian. Kemudian untuk tren kejahatan secara kuantitas mengalami penurunan sebanyak 125 kasus atau 8,25%. Pada hari Selasa 22 November 2022 ada 1.466 kasus, sedangkan pada hari Rabu 23 November 2022 ada 1.390 kasus. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi. Antara lain 1. Pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 128 kasus, 2. Narkotika sebanyak 116 kasus, 3. Curanmor sebanyak 34 kasus, 4. Judi sebanyak 15 kasus, 5. Pencurian dengan kekerasan atau curas sebanyak 13 kasus. Sedangkan terkait dengan data laka lantas, jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 437 kejadian. Dengan rincian korban meninggal dunia 48 orang, korban luka berat 45 orang, dan korban luka ringan sebanyak 397 orang. Adapun kerugian material sebanyak Rp863.700.000. Kemudian update yang kedua adalah update penanganan kasus investasi ilegal Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama atau KSPSB. Penanganan perkara ini didasari oleh laporan polisi sebanyak 23 laporan. 23 laporan selama periode Juli 2020 sampai dengan Juni 2022. Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama atau KSPSB diduga telah melakukan tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia, otoritas jasa keuangan maupun lembaga berwenang lainnya. Pada sekitar tahun 2014 sampai dengan tahun 2021, KSPSB menghimpun dana dari masyarakat yang bukan sebagai anggota KSPSB dengan menjanjikan keuntungan bunga 10% untuk jangka waktu 6 bulan dan bunga 13% untuk jangka waktu 12 bulan, di mana mereka hanya membayarkan dananya 1 kali saja ketika pertama kali menyimpan di KSPSB. Akan tetapi dana yang masuk tersebut justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi pengurus serta untuk pembelian dan pendirian perusahaan-perusahaan pada sektor investasi real. Berikut penjabaran data jumlah korban dan kerugiannya. Total korban sebanyak 2.350 orang dengan kerugian sebesar 940,8 miliar rupiah. Terdiri dari 1 korban dari 23 laporan polisi sebanyak 1.512 orang dengan total kerugian sebesar 660,4 miliar rupiah. Yang kedua, korban tambahan dari posko korban pengaduan KSPSB sebanyak 838 orang dengan total kerugian sebesar 280,3 miliar rupiah. Atas perbuatannya, kedua tersangka inisial IW dan DZ dipersangkakan dengan pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
tahun 1992 tentang perbankan dan pasal 378 KUHP dan atau pasal 374 KUHP subsidiar pasal 372 KUHP dan pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 telah dilaksanakan tahap 1 pengiriman 2 berkas perkara dengan nomor 1 BP 131 Res 2022 Direktorat Tindak Pidana Eksus tanggal 14 November 2002 atas nama IW. Yang kedua, berkas perkara BP 132 Direktorat Tindak Pidana Khusus tanggal 14 November 2022 atas nama DZ. Kemudian update yang ketiga adalah update penanganan perkara gangguan gagal ginjal akut. Pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu atau Tipiter Bareskrim Polri melakukan rangkaian kegiatan penyidikan terhadap peristiwa gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak akibat dugaan mengkonsumsi obat sirup yang mengandung zat berbahaya EG dan DEG, meliputi 1 pemeriksaan tambahan terhadap karyawan PT AF dan pengecekan barang bukti yang telah diamankan atau yang sudah dipolis lain. Kemudian yang kedua, melakukan penambahan barang bukti obat jadi di gudang distributor PT DN. Yang ketiga, melakukan pengecekan terhadap drum bekas yang diduga merupakan bahan campuran obat yang diproduksi oleh PT AF, yaitu PG dengan merek Dow Chemical and Lyondell. Yang keempat, melaksanakan BAP terhadap distributor supplier bahan baku, yaitu PT MAK di Bareskrim Polri terkait dokumen penjualan ke PT AF. Kemudian yang kelima, melakukan pencarian terhadap pemilik usaha CVSC. Kemudian perlu disampaikan juga bahwa berdasarkan hasil analisa penyidik ditemukan adanya kesesuaian barang bukti yang disita dari PT AF, yaitu nomor batch bahan PG yang diuji Puslapor Polri menunjukkan hasil di atas ambang batas maksimal. Update yang keempat adalah terkait dengan kasus robot trading PT SMI atau Net89. Pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 pukul 15 WIB penyidik Subdit 2 Perbankan Dittipid Eksus Bareskrim Polri melakukan kegiatan penyitaan aset PT SMI Net89 terkait penyidikan perkara robot trading berupa 1 gedung tower PT SMI Net89 di BSD Boulevard Utara Tangerang senilai 715 miliar rupiah. Yang kedua, kantor PT SMI Net89 di Ruko Foresta Bisnis Tangerang senilai 11 miliar rupiah. Kemudian penyidik juga melakukan penyitaan sejumlah barang bukti dari tersangka D alias ED, yaitu yang pertama uang tunai 300 juta rupiah, yang kedua menyita 1 mobil senilai 270 juta rupiah, yang tiga 1 unit jam tangan mewah merek Rolex senilai 240 juta rupiah, kemudian menyita 1 buah tas mewah merek LV senilai 32 juta rupiah, 1 unit laptop senilai 6 juta rupiah, dan 1 unit handphone. Demikian update pada hari ini dan kita tunggu bersama untuk update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.